Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok ke-9 akan menjelaskan tentang audit saldo kas. Perkenalkan, nama kelompok kami yaitu yang pertama Ahmad Khairul Rafiq, yang kedua Muhammad Azidan, yang ketiga Bima Panca, yang keempat Ahmad Zainuddin, yang kelima Paksi Rahmat Pranata. Kas. Di sini jenis akun kas terdapat 5 jenisnya. Yang pertama akun kas umum, yang kedua akun impresi, yang ketiga akun bank, yang keempat dana kas kecil impres, yang kelima ekuivalen kas. Akun kas umum yaitu kas yang penting bagi sebagian besar organisasi karena hampir semua penerimaan dan pengeluaran kas mengalir melalui akun ini. Yang kedua akun impres, sejenis akun penggajian impres yang terpisah untuk memperbaiki pengendalian internal terhadap pengeluaran penggajian. Yang ketiga akun bank cabang, untuk perusahaan yang beroperasi di lokasi yang berbeda. Akan lebih mudah jika perusahaan memiliki saldo bank yang terpisah di setiap lokasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Rafiq, NIM 290. Dana kas kecil. Dana ini bukan merupakan rekening bank, tetapi hampir serupa dengan kas di bank dalam hal pencantumannya. Ekuivalen kas. Perusahaan seringkali menginvestasikan kelebihan kas yang diakumulasi selama bagian tertentu dari siklus operasi yang akan diperlukan tidak lama lagi dalam bentuk ekuivalen kas atau kas ekuivalen yang bersifat jangka pendek dan sangat likuid. Dalam audit atas kas, auditor harus membedakan antara verifikasi rekonsiliasi saldo laporan bank oleh klien dengan saldo buku besar, dan verifikasi bahwa pencatatan kas dalam buku besar merefleksikan dengan benar seluruh transaksi kas yang terjadi sepanjang tahun. Ada beberapa salah saji yang menyebabkan kesalahan dalam penerimaan kas, tetapi tak satu pun dapat ditemukan dalam audit atas rekonsiliasi bank. A. Kegagalan menagih pelanggan. B. Penggelapan kas dengan memotong penerimaan kas dari pelanggan sebelum penerimaan itu dicatat dengan menghapus akun sebagai piutang tak tertagih. C. Salinan pembayaran faktur pemasok. D. Pembayaran yang tidak semestinya berupa pengeluaran pribadi pejabat. E. Pembayaran bahan baku yang tidak diterima. F. Pembayaran kepada karyawan untuk jam kerja yang lebih besar dari yang dia kerjakan. G. Pembayaran bunga kepada pihak terkait dalam jumlah yang melampaui tingkat yang berlaku. Seluruh jenis salah saji biasanya ditemukan sebagai bagian dari pengujian atas rekonsiliasi bank. Hal ini meliputi kesalahan dalam memasukkan cek yang tidak dicairkan di dalam daftar cek beredar meskipun telah dicatat dalam jurnal pengeluaran kas. B. Kas yang diterima dari klien masih dalam perjalanan pada tanggal neraca, tetapi sudah dicatat dalam penerimaan kas pada tahun berjalan. C. Setoran dicatat sebagai penerimaan kas mendekati akhir tahun, disetorkan pada bank di bulan yang sama, dan dimasukkan dalam rekonsiliasi bank sebagai setoran dalam perjalanan. D. Pembayaran atas WSWL, bayar di debit langsung dari saldo bank oleh bank, tetapi tidak dimasukkan dalam catatan klien. Audit kas umum. Audit akun kas umum. Pada pengujian saldo akhir tahun dalam akun kas umum, auditor harus mengakumulasikan bukti yang cukup memadai untuk mengevaluasi apakah kas sebagaimana dinyatakan dan diungkapkan dalam neraca yang dengan wajar sesuai 5 dari ke-6 tujuan audit terkait saldo untuk seluruh pengujian perincian saldo.
Metodologi untuk mengaudit kas akhir tahun pada intinya sama dengan yang digunakan untuk semua akun neraca lainnya. Mengidentifikasi resiko bisnis klien yang mempengaruhi kas. Resiko bisnis klien dapat muncul dari kebijakan manajemen kas yang tidak memadai atau penanganan dana yang dilakukan pihak luar. 2. Menetapkan salah saji yang dapat ditoleransi untuk menilai risiko inheren. Saldo kas bersifat tidak material pada sebagian besar audit, tetapi transaksi kas yang mempengaruhi saldo itu hampir selalu sangat material. Menilai risiko pengendalian. Pengendalian internal terhadap saldo kas akhir tahun dalam akun umum dapat dibagi menjadi 2 kategori, yaitu pengendalian terhadap siklus yang mempengaruhi pencatatan penerimaan dan pengeluaran, rekonsiliasi bank independen, melakukan pengujian pengendalian, serta pengujian substantif atas transaksi. Saldo kas dipengaruhi oleh seluruh siklus kecuali persediaan dan pergudangan, maka sejumlah besar transaksi akun mempengaruhi kas sehingga harus menggunakan pengujian terhadap pengendalian dan pengujian substansif yang memadai untuk audit setiap siklus. Merancang dan melaksanakan prosedur analitis. Dalam audit rekonsiliasi bank pada akhir tahun diaudit secara luas dengan menggunakan prosedur analitis. Pengujian atas kewajaran saldo kas tidak terlalu penting dibandingkan area audit lainnya. 3. Merancang pengujian atas rincian saldo kas. Untuk mengaudit kas di bank, auditor melakukan verifikasi apakah rekonsiliasi bank yang diterima klien sudah benar, serta dalam area audit lainnya prosedur audit aktual bergantung pada materialitas dan resiko dalam kas yang sudah diidentifikasi auditor pada audit di bagian lainnya. Tambahkan dalam pembahasan penerimaan konfirmasi bank sangat penting dan kompleks. Penerimaan konfirmasi bank. Auditor biasanya meminta konfirmasi dari setiap bank atau institusi keuangan lainnya yang berbisnis dengan klien, kecuali jika terdapat sejumlah besar akun yang tidak aktif. Pengujian rekonsiliasi bank. Auditor menguji rekonsiliasi bank untuk menentukan apakah pihak klien sudah menyiapkan rekonsiliasi dengan hati-hati dan melakukan verifikasi apakah saldo bank yang dicatat klien sama jumlahnya dengan kas di bank, kecuali bila ada setoran dalam perjalanan, cek beredar, dan jenis rekonsiliasi lainnya. Penerimaan laporan pisah batas bank. Laporan atas pisah batas bank adalah laporan periode parsial dan cek yang dibatalkan terkait salinan slip deposit dan dokumen lain yang tercantum dalam laporan bank yang dikirimkan langsung oleh bank ke kantor KAP. Yang kedua, audit akun bank penggajian impres. Dalam pengujian saldo akun bank untuk penggajian, auditor harus mendapatkan rekonsiliasi bank, konfirmasi bank, dan laporan bank atas pisah batas. Prosedur rekonsiliasi sama dengan kas umum, kecuali pengujian pada cek beredar yang biasanya terbatas untuk pengujian kewajarannya. Yang ketiga, audit kas kecil impres. Kas kecil memiliki jumlah yang tidak material. Banyak auditor melakukan verifikasi kas kecil karena terdapat potensi kecurangan dan klien mengharapkan auditor memeriksa akun tersebut meskipun jumlahnya tidak material. Selanjutnya yaitu pengendalian internal atas kas kecil. Pengendalian internal yang paling penting dalam kas kecil adalah penggunaan dan impres yang merupakan tanggung jawab perorangan.
Dana untuk kas kecil tidak dapat digabungkan dengan penerimaan lainnya, dan dana harus disimpan terpisah dari aktivitas lainnya. Pengajuan audit atas kas kecil. Penekanan dilakukan pada verifikasi kas kecil atas pengujian transaksi kas kecil dibandingkan saldo akhir tahun. Bahkan jika dana kas kecil jumlahnya kecil, terdapat potensi kecenderungan transaksi jika dana sering dikeluarkan atau digunakan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Apabila ada ketidakpahaman, bisa dipertanyakan. Dan apabila tidak ada pertanyaan atau sudah paham, ya udah tidak apa-apa kalau tidak bertanya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.